إلى حضرة المصنف هذا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمة وذكرني ما نسيت وعلمني ما جهلت يا ذا الجلال والإكرام. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kemarin disebutkan bahwa fathah adalah tanda rofa yang dipakai oleh 3 kalimat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Penjelasan dari itu adalah yakni ngersakake sapa ke musannaf, yakni ngersakake sapa ke musannaf anna hadzal mawadi'a ing setuhune ikilah pira-pira panggonan, setuhune ikilah pira-pira panggonan as-salasata kang telu, 3 kalimat tadi, iku idza nusibat ing dalem nalikane dinasabake apa hadhil mawadhi', inna hadhil mawadhi'a as-salasata iku idza nusibat ing dalem nalikane dinasabake apa hadhil mawadhi' takunu mongko ana apa hadhil mawadhi' ana iku mansubah ana iku mansubah ton apa tan, kenapa tan, kenapa ton, yang jawab ton boleh tapi kenapa, yang jawab tan juga boleh tapi kenapa, tan kenapa, khobarnya kana, yang ton ada jawab ton, ya. Di situ nggak ada kana, adanya takunu. Takunu itu kan temannya kana, ya kan? Atau takunu adalah bentuk mudhari' dari kana. Kana fi'il madhi, mudhari'nya takunu. Ana iku mansubatan dinasabake bil fathati kelawan fathah. 3 kalimat tadi anna hadil mawadhi'a as-salasah, yaitu tadi isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi syai'un. Itu kalau dinasabkan maka tanda nasabnya adalah fathah. Titik. Fal ismul mufradu mongko utawi isim mufrad. Untuk yang isim mufrad contohnya seperti apa? Nahwu ra'aitu zaidan, upamane lafal ra'aitu zaidan. Maknane ra'aitu ningali sapa ingsun zaidan ing zaid. Untuk isim mufrad contohnya adalah ra'aitu zaidan, yaitu lafal zaid. Dan isim mufrad yang dibaca nasab adalah zaidan dalam contoh ra'aitu zaidan. Fa zaidan mongko lafal zaidan iku maf'ulun maf'ul. Fa zaidan mongko lafal zaidan iku maf'ulun maf'ul. Kalau maf'ul maka mansubun kang dinasabake apa lafal zaidan
bil fathati kelawan fathah. Dalam lafal ra'aitu Zaidan, lafal Zaidan, fa Zaidan mongko te lafal Zaidan iku maf'ulun maf'ul. Akibatnya apa kalau maf'ul? Mansubun kang dinasabake apa lafal Zaidan dinasabkan dengan tanda apa? Bil fathati kelawan fathah. Sekali lagi, lafal Zaidan dalam lafal ra'aitu Zaidan, lafal Zaidan jadi maf'ul. Ya, lafal Zaidan jadi maf'ul. Nah, apa kok maf'ul? Ya tergantung kalimatnya. Ra'aitu Zaidan. Kalau kira-kira kalau ro'a itu melihat, jadi ada tiga ro'a itu, ro'a melihat, tu itu saya, Zaid ya orang bernama Zaid. Ya, maka kira-kira kalau kita pakai bahasa Indonesia saja ya. Kalau bahasa Indonesia, saya ada kata melihat, saya Zaid. Kira-kira mana yang jadi pelaku dan mana yang jadi objek? Kalau dalam bahasa Indonesia dengan kata-kata kita gabungkan ya, kita rangkai melihat saya Zaid, itu bisa saja saya melihat Zaid atau Zaid melihat saya, gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab yang tertulis ro'a datu, itu taknya itu menunjukkan bahwa bentuk dari dhamir yang menjadi pelaku, dhamir mutakalim yang statusnya sebagai pelaku. Jadi kalau ro'a itu walaupun maknanya saya, nanti untuk objek ada saya bentuknya lain ya. Saya yang jadinya bentuknya lain. Tapi kalau bahasa Indonesia, saya melihat saya Zaid bisa saya melihat Zaid, bisa Zaid melihat saya. Tapi kalau dalam contoh seperti ini dengan tak yang sudah seperti itu tak itu menunjukkan bahwa satu maknanya saya, ro'a itu. Dan itu menunjukkan bahwa saya adalah seorang pelaku di situ. Fa'il, bukan objek. Ya, bentuknya beda. Saya tapi objek beda nanti bentuknya. Ya. Kalau saya ganti misalnya Zaid melihat Zaid Umar misalnya. Nah, kalau itu ro'a Zaidun Amron boleh, seperti bahasa Indonesia tadi. Saya melihat Zaid boleh, Zaid melihat saya boleh. Ya, tergantung nanti. Nah, kalau contohnya misalnya Zaid melihat Zaid Umar, maka kira-kira siapa yang melihat dan siapa yang dilihat? Nah, kalau di situ terserah itu. Kalau kalian membuat ada 3 kalimat melihat Umar Zaid, dibuat kalimat, maka boleh kan Zaid melihat Umar atau Umar melihat Zaid, boleh. Nah, kalau di sini maka harus ditentukan. Ya, artinya ketika kita memilih bahwa pelakunya adalah Zaid melihat Umar, ya kan? Misalnya begitu ya, misalnya saya pinginnya Zaid, atau yang saya alami adalah Zaid melihat Umar misalnya. Realitasnya Zaid melihat Umar, ya sudah, Zaid melihat Umar. Kalau Zaid melihat Umar, maka posisinya, statusnya Zaid adalah pelaku atau subjek. Umar adalah objek. Nah, kalau sudah demikian, maka kalau dalam bahasa Arab, dalam jurumiyah, yang jadi objek namanya maf'ul. Nah, kalau ro'a itu Zaid dan taknya melihat saya Zaid, gitu ya. Maka dengan bentuk yang seperti itu, yang seperti itu, satu memang bermakna mutakalim dan statusnya adalah sebagai fa'il. Pak, ini saya maunya Zaid melihat saya, Pak, ya. Nanti bentuknya beda lagi. Ya, enggak nanti bukan Saya sebagai objek nanti bentuknya beda dengan saya sebagai fa'il, beda. Isim domir yang mutakalim kalau bentuknya
untuk fa'il berbeda bentuknya dengan bentuk maf'ul. Jadi kalau melihat seperti ini, taknya adalah fa'il. Berarti saya melihat, nah, maka Zaid sebagai objek. Ya, jadi kenapa Zaid dijadikan sebagai maf'ul? Ya, sudah kalau begitu kira-kira menurut kalian yang dilihat Zaid atau saya? Menurut kalian, saya melihat Zaid itu posisi sebagai apa? Ya, yang dilihat kan mestinya. Ya kan? Maka dengan demikian, maka kalau Zaid adalah orang yang saya lihat, maka posisinya namanya, statusnya namanya maf'ul. Ya? Ya. Jadi kok kenapa ini dijadikan maf'ul ya? Ya tergantung konteksnya. Ya, kalau tadi saya ambil contoh yang umum tadi ya. Zaid, Umar melihat misalnya. Ya, tadi boleh. Zaid melihat Umar boleh, Umar melihat Zaid juga boleh. Nanti tergantung, kalau yang jadi objek maka harus mansubun jadi maf'ul. Yang jadi fa'il harus marfu'un, itu saja. Berarti kalau saya maunya Zaid melihat Umar berarti ro'a Zaidun Amron. Kalau saya pinginnya Umar melihat Zaid, ro'a Amrun Zaidan. Ya. Kan maf'ul nasab, ya. Jadi begitu. Maka kalau sudah Zaidan adalah maf'ul, fa Zaidan tadi disebut maf'ul, maka konsekuensinya dampaknya adalah mansubun. Kalau sudah mansubun, maka alamat nasabnya apa? Alamat nasabnya adalah fathah. Ra'aitu Zaidan. Yang kedua, wajah taksir lan jamak taksir. Contoh nahu ra'aitur rijala, pamane lafal ra'aitur rijala. Maknane ra'aitu ningali sapa ingsun ar-rijala ing pira-pira wong lanang. Jamak taksir. Sama dengan tadi, kenapa ar-rijala nanti maf'ul? Kenapa kok maf'ul? Ya, sekali lagi itu tergantung konteksnya. Ya, hanya dalam bentuk ro'a itu pasti bahwa pelakunya adalah wata'u tadi. Sehingga kalau saya melihat ada objeknya, ya maka jadikan objek. Ada kalimat lain maka jadi objek. Kalau objek dalam bahasa nahwu namanya maf'ul. Kalau itu maf'ul maka mansub. Kalau itu fa'il marfu'un itu. Wal fi'lul mudhari' fi'il mudhari'. Wal fi'lul mudhari' lan fi'il mudhari' idza dakhala dalam nalikane manjing alaihi ing atase fi'il mudhari' apa nasibun amil kang nasabake. Nulisnya amil tu ain alif mim lam, amilun bahasa Arab. Nek bahasa Indonesia ini faktor. Amil nasibun, amil kang nasabake, faktor yang menasabkan atau penyebab nasab. Ya. Contoh nahulan adriba, pawone lafal lan adriba. Manane lan adriba, ora bakal mukul sapa? Siapa pelakunya? Pelakunya siapa? Sing ora mukul sapa iki? Pelakune ingsun, ya. Fi'il mudhari' kalau huruf mudhari'ahnya adalah hamzah, maka pelakunya adalah mutakallim. Mutakallim itu berarti saya. Nek bahasa maknane namanya jadi ingsun, ya. Ingsun ku ya saya. Yang ketiga adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang apa? Ya tadi yang tidak bertemu dengan sesuatu. Dan tentu saja agar nasab bagaimana? Ya ada yang menasabkan, ada faktor yang menasabkan. Kalau nggak ada faktor maka jadinya, kalau nggak ada faktor yang menasabkan jadinya apa? Contoh lan adriba, lannya dibuang, tinggal alif, do,
ro ba alif dot ro ba, maka macamnya apa? Adribu. Rofa ya. Kenapa rofa? Orang yang rofa sih. Ya, adribu itu enggak ada yang merofakan karena tidak ada yang menasabkan dan tidak ada yang menjazmkan, maka dibaca rofa. Lan adriba, kenapa dibaca adriba? Karena ada yang menasabkan yaitu huruf lan. Fa adriba mongko lafal adriba iku fi'lun mudhari'un fi'il mudhari'. Adriba fi'il mudhari' mansubun kang dinasabake apa lafal adriba bilan kelawan huruf lam. Lafal adriba adalah fi'il mudhari'. I'rabnya apa? I'rabnya nasab. Kenapa nasab? Karena ada yang menasabkan yaitu huruf lan. Nanti akan dibicarakan apa saja yang menasabkan itu. Sementara kalau belum tahu ya sudah, oh berarti lan iki sing nasoke gitu saja dulu ya. Nanti sampai pada tahapan apa saja yang termasuk huruf atau amil yang menasabkan nanti ada gitu ya. Nah, dinasabkan oleh lan, alamat nasabnya adalah apa adriba? Fathah, gitu ya. Itu penjelasan dari kemarin dan disertai contoh masing-masing. Berarti tentang fathah sudah, berarti fathah sebagai tanda nasab digunakan oleh isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari' yang tidak ketemu apapun. Alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. T. Yang kedua, wa amal alifu. Kedua ya. Tanda nasab yang kedua adalah alif. Wa amal alifulan anapun utawi alif iku fatakunu mongko ana apa alif ana iku alamatan dadi alamat lin nasbi kadue i'rab nasab. Wa amal alifulan anapun utawi alif iku fatakunu mongko ana apa alif ana iku alamatan dadi alamat lin nasbi kadue i'rab nasab fil asma'il khamsati. Fil asma'il khamsati ing dalem asmaul khamsah. Asma itu isim, khamsah lima isim, 5 kelompok isim ya. Jadi hanya itu saja. Oh hanya 5 tok itu enggak ya. Contohnya asmaul khamsah yang nasab yaitu nahu ra'aitu abaka wa akhoka. Upamane lafal ra'aitu abaka wa akhoka. Ra'aitu ningali sapa ingsun abaka ing bapak sira wa akhoka lan akhoka siapa? Ahun sedulurnya lanang wedok laki-laki, berarti sedulur lanang sira. Kalau dalam Arab itu dibedakan laki-laki perempuan ya, artinya kalau sedulur itu. Nah kalau di sini yang membedakan saudara bukan laki-laki perempuan ya, tapi apa? Gede karo cilik ya toh? Adi berarti lebih kecil, nek kakang atau Mbak Yu berarti lebih besar. Nek untuk sing dhuwur ana bedane lanang wedoke. Nek lanang ya kakang atau mas, nek wedok Mbak atau Yu gitu ya. Ana sing undang Yu enggak? Wis ora ana ya. Undangnya Mbak kabeh karo mbake. Tapi nek Adi ya wis berarti
Roh itu ningali sapa ingsun abaka ing bapak sira wa akhoka lan sedulur lanang sira wa malan barang. Barangnya berupa apa? Contoh atau sesuatu. Asbaha kang nyerupani apa ma? Asbaha kang nyerupani apa ma dalika ing mengkono-mengkono abaka wa akhoka. Wa ma asbaha dzalik itu nek bahasa Indonesianya apa? Dan lain-lain ya. Wa ma asbaha dzalik ya dan lain-lain. Tapi dan lain-lain ya yang sejenis maksudnya begitu ya. Dan lain-lain tapi sejenis. Kalau contohnya begini, saya makan tempe dan lain-lain. Kira dan lain-lainnya apa? Ya tahu misalnya begitu ya. Ya kerupuk dan tidak bisa dan lain-lainnya itu batu misalnya orang ya, walaupun dan lain ya boleh apa saja memang, tapi kan satu jenis. Maksud saya makan batu kan nggak mungkin ya, kecuali kue sekti ya nggak ngerti gitu ya. Sekti tapi tetap enak sego tempe goreng daripada sego watu gitu. Nah itu di wama asbah dan lain-lain, walaupun dan lain tapi dan lain-lain yang sejenis wama asbah. Apa tadi? Alif ya. Alif adalah tanda fathah yang digunakan oleh asmaul khamsah. Ya, seperti kemarin sudah saya katakan, yaitu kemarin itu abuka, ahuka, hamuka, fuka, dzumalik itu kalau roh. Kalau nasab maka pakainya alif. Jadi abaka, ahoka, faka. Apa tadi? Abaka, ahoka, fuka, hamaka, zamalin ya. Sekali lagi ngarepe nggak boleh ganti itu. Aba, aho, ama, fa, za nggak boleh ganti. Burine kena ganti. Ya, itu. Itu namanya asmaul khamsah. Kalau kemarin kan af'aul khamsah, depannya fi'il mudhari', fi'il mudhari' boleh apa saja. Tapi nanti ketemunya alif tasniyah. Terus tambahin nun. Kalau rofa nun tanda rofa. Kalau wawu jamak tambahi wawu karo nun alamat rofa dan seterusnya. Fi'il mudhari'nya bisa ganti apa saja. Tapi kalau asmaul khamsah depannya nggak bisa diganti. Ya gitu. Nek ganti liyane maka namanya bukan asmaul khamsah. Itu tadi contohnya ro'a itu abaka wa akhoka. Yakni ngersake sapa ke musonep annal asmaul khamsata setuhune asmaul khamsah. Annal asma'al khamsata setuhune asma'ul khamsah iku takunu ana apa asma'ul khamsah fi halatin nasbi ing dalam tingkah nasab. Annal asma'ul khamsata setuhune asma'ul khamsah iku takunu ana apa asma'ul khamsah fi takunu ana apa asmaul khamsah fi halatin nasbi dalam tingkah nasab. Ana iku mansubatan dinasabake bil alifi kelawan alif. Asmaul khamsah ketika nasab maka tanda nasabnya yang digunakan adalah alif gitu. Maka tadi abaka tadi itu. Alif itu niabatan haling ganteni apa alif anil fathati saking fathah, karena selain fathah maka pengganti